Pagi pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Bincang Kabar bersama saya Muhammad Hadid. Banjir salah satu bencana alam di Indonesia. Ketika kita menjumpai musim penghujan, maka kita akan mengetahui berita bagaimana banjir seperti telah menguasai Indonesia di beberapa wilayahnya. Ya, banjir merupakan salah satu jenis bencana alam langganan. Nah, pemirsa, pada saat ini Pekanbaru lagi mengalami musim penghujan. Dan kali ini kita membahas mengenai persiapan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menghadapi banjir. Untuk mengulas lebih dalam mengenai hal ini, bersama saya telah hadir di studio Metro TV ahli tata kota Bapak Nazarudin. Selamat pagi Bapak. Pagi. Dan juga hadir pula Bapak Andika selaku aktivis lingkungan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Berbicara mengenai musim hujan di Pekanbaru, kita pastinya akan berpikir tentang bencana banjir yang melandainya. Menurut Bapak Nazar, sebagai seorang ahli tata kota, bagaimana sebenarnya persiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri? Iya, kalau berbicara mengenai masalah di Pekanbaru ya, karena Pekanbaru ini kan kota ya kan. Benar. Jadi kompleks permasalahan-permasalahan yang ada di Pekanbaru, apalagi berbicara mengenai banjir. Ya. Nah, jadi hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah kota, seperti bagaimana sih kondisi atau keadaan dari kondisi paritnya, selokan dan lain-lain sebagainya, apakah itu berfungsi dengan baik sehingga untuk nantinya banjir itu tidak akan terjadi gitu. Jadi untuk setiap musimnya pastinya pemerintah kota itu telah memastikan semua hal itunya gitu. Baik Pak, sejauh ini memang setiap tahun pasti selalu dilakukan, tapi mengapa banjir itu selalu terulang kembali? Dan bagaimana menurut pandangan Bapak Andika sendiri? Ya, jadi kalau menurut saya permasalahan banjir ini tidak sesederhana itu ya, karena memang setiap tahunnya perbaikan drainase, perbaikan sarana-sarana tata ruang kota yang berhubungan dengan drainase atau parit-parit itu memang rutin dilakukan. Tapi kembali lagi kepada kesadaran masyarakat dan tingkat edukasi masyarakat terhadap kepedulian mereka terhadap lingkungan gitu. Jadi balik lagi bagaimana masyarakat ini sebagai orang yang atau yang berperan dalam dalam mengatasi banjir itu, masyarakatlah yang sangat berperan gitu. Betul. Jadi betul ya, seperti yang disampaikan sama Pak Andika tadi, bahwasannya kita juga perlu memperhatikan beberapa aspek lainnya, terutama itu adalah sumber daya manusianya. Jadi kalau misalnya sumber daya manusianya masih buruk, ibarat katanya tanda kutipnya seperti itu, seperti masih suka membuang sampah pada sungai-sungai gitu kan, jadi akan ya berakibat juga kepada banjir itu tadi atau penyebab utamanya gitu kan. Nah, jadi perlu adanya seperti kerjasama lah antara pihak pemerintah dan juga para masyarakat, sumber daya manusianya itu untuk bisa saling bersama mencegah terjadi banjir itu tadi. Jadi seperti kita perhatikanlah dari budaya masyarakat kita, seperti membuang sampah ke sungai itu kita hilangkan lah gitu kan. Jadi masih banyak sih cara-cara kita untuk bisa membuang sampah itu atau cara menghilangkan sampah itu bagaimana. Jadi selain mengotori lingkungan dengan terutama itu membuang sampah di sungai ya, jadi akibatnya fatal apalagi banjir kalau di musim penghujan gitu. Ya, benar sekali. Jadi menurut Bapak Andika, apakah penting juga memperbaiki sifat warga yang masih suka membuang sampah sembarangan? Itu jelas ya, karena menurut saya kesadaran masyarakat itu adalah salah satu hal yang paling penting dalam memberantas atau mengatasi banjir. Karena masalah-masalah ini muncul juga karena warga kan, sebagai mereka lah orang-orang atau yang menggunakan sarana prasarana itu gitu. Kesadaran masyarakat terhadap sampah, terhadap masalah banjir ini itu satu hal yang penting. Mau segencar apapun pemerintah melakukan perbaikan drainase, tapi kalau mereka tetap berpegang pada kebiasaan lama mereka membuang sampah sembarangan atau kurang memperhatikan lingkungan gitu ya, itu nggak akan berpengaruh. Karena kita bisa lihat beberapa daerah-daerah di Indonesia yang pemerintahnya sudah segencar itu melakukan perbaikan drainase, perbaikan prasarana untuk mengatasi banjir, seperti membangun
resapan air dan memperbaiki sanitasi dan segalanya. Tapi ketika mereka masih lagi dan lagi tidak meninggalkan kebiasaan buruk mereka yang lama dan tetap membuang sampah sembarangan, tidak aware terhadap lingkungan mereka masing-masing, setidaknya di lingkungan sekitar mereka saja, ketika mereka bisa mengendalikan atau menjaganya gitu, masalah-masalah banjir ini pasti akan teratasi. Karena ketika kita memulai suatu hal yang kecil, hal-hal besar itu pasti akan ikut dengan sendirinya gitu. Begitupun sebaliknya, hal-hal besar itu tidak akan bisa terjadi ketika hal-hal sekecil itu tidak terjadi. Iya, benar sekali Bapak. Oke pemirsa, jangan alihkan channel TV Anda, tetap di Metro TV. Ayo berubah dalam gerakan nasional revolusi mental. Terima kasih pemirsa setia yang telah menemani kita dalam acara yang spektakuler. Di mana lagi kalau bukan di Bincang Kabar. Agar tidak membuang waktu, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi Pak Nazar, apakah langkah-langkah pemerintah untuk merubah pola pikir masyarakat Pekanbaru dalam merubah budaya merusak lingkungan tersebut? Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, bahwasannya itu pemerintah sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya. Mulai dari bagaimana cara pemerintah menanggulangi hal-hal yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada, terutama masalah banjir gitu kan. Namun seperti yang saya sampaikan tadi awal tadi, bahwasannya ini juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Bagaimana pola pikir masyarakat itu kita ubah menjadi ke arah yang lebih baik gitu kan. Jadi untuk merubah pola pikir ini atau merubah budaya mereka, maka perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa sih yang perlu dilakukan terutama dalam menanggulangi bencana banjir ini ya. Mereka juga harus memperhatikan hal itu. Mengapa? Karena sejatinya bahwasannya masyarakat itulah merupakan faktor utama dalam menanggulangi bencana banjir ini, selain pemerintah tadi yang bisa melakukan atau mewujudkan apa yang ada untuk menanggulangi bencana gitu ya Pak ya. Iya. Baik, lalu apa solusi Bapak sebagai penata kota mengingat permasalahan banjir di Pekanbaru ini sangat urgent setelah kita lihat dari berbagai titik-titik yang rawan banjir? Iya, pastinya ya upaya-upaya itu ada, terutama kita harus membuat perancangan suatu penanggulangan yang ideal dalam mengatasi masalah ini, terutama banjir ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana sih, di mana saja rawan-rawan banjir tersebut, titik-titik banjir itu di mana yang paling banyak kan. Nah kemudian situ kita akan merancang atau menambah banyaknya titik resapan air gitu ya. Jadi dengan adanya penambahan titik resapan, sehingga dari titik-titik rawan banjir tersebut mungkin akan terjadi, setidaknya meminimalisir lah atau bencana banjir ini terjadi gitu. Jadi dengan menambah itu sih titik-titik resapan air yang ada. Wah, ini cukup menarik sekali ya pemirsa. Sekarang saya akan ke Bapak Dika. Berbicara mengenai banjir, apa sih dampak dari bencana banjir yang nantinya akan melanda kota Pekanbaru ini? Ya pastinya kita sudah mengetahui sendiri bagaimana banjir ini bukan hanya sebuah bencana, tapi banjir ini adalah sebuah penyakit, di mana banjir ini adalah satu kebiasaan yang bisa membawa penyakit sebenarnya. Mulai dari DBD, terus ada juga masalah-masalah dalam kulit gitu ya. Karena air banjir ini kan kita tahu sendiri gitu, dari pencampuran air dari mana saja gitu, kotoran-kotoran, sampah, semua menjadi satu, sehingga air atau kadar yang terkandung dalam air itu sebenarnya mengandung banyak penyakit gitu. Dan pastinya kita
kita tahu sendiri kebiasaan masyarakat kalau ada banjir bukannya terkadang sebagian orang bukannya menghindari, malah justru menggunakan air itu sebagai ajang atau wahana mereka untuk berrekreasi. Gitu ya. Ada yang anak-anak mandi-mandi dan lainnya. Itu sebenarnya itu kebiasaan yang harus kita tinggalkan karena dalam air itu banyak sekali penyakit yang bisa bakteri-bakteri yang bisa membuat terutama anak-anak nih mudah sekali terserang penyakit. Sangat mengkhawatirkan ya pemirsa. Nah, apakah pencegahan yang harus kita lakukan untuk masalah banjir ini, Pak? Kalau untuk masalah banjir sendiri, kembali lagi seperti yang kita bicarakan sebelumnya, kesadaran masyarakat adalah salah satu hal yang paling penting dalam mengatasi banjir ini. Bagaimana pola pikir masyarakat terhadap lingkungan, terhadap dampak dari budaya-budaya mereka yang buruk itu dapat membuat mereka itu terserang penyakit dan lainnya gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan inilah sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya banjir, penyebab terjadinya bencana yang akan mereka alami sendiri gitu. Jadi untuk masyarakat itu lebih aware terhadap lingkungan kita dan juga pastinya biasakan hal-hal yang sesederhana mungkin tapi sebenarnya hal-hal itu bisa merubah atau memperbaiki pola pikir kita. Salah satunya membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Dan saya juga kagum ada beberapa anak muda ya, saya lihat di beberapa sosial media yang mereka membuat konten untuk membersihkan sungai-sungai. Wow. Itu salah satu terobosan-terobosan ya yang dapat mengedukasi masyarakat terhadap kesadaran terhadap lingkungan mereka. Ya, benar sekali. Oke pemirsa, banjir bisa diatasi dengan perbaikan pola pikir masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, utamanya ke daerah aliran sungai. Perbaikan sistem drainase dan normalisasi sungai tidak akan bisa mengatasi problem banjir sepenuhnya jika tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat itu sendiri. Ya, sayang sekali waktu kita di sini telah habis. Terima kasih kepada Bapak Nazar selaku ahli tata kota dan juga Bapak Andika selaku aktivis lingkungan telah bergabung bersama kami di studio Metro TV. Demikian akhir dari Bincang Kabar. Saya Muhammad Hadid. Terima kasih dan sampai jumpa.